Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safanmar dari jurusan Hukum Keluarga C semester 4 YS Syekh Nurjati Cirebon. Aku yang mempresentasikan tentang etika profesi arbiter. Baiklah kawan-kawan, langsung saja kita simak videonya. Baik kawan-kawan, pembahasan yang pertama itu mengenai pengertian badan arbitrase. Lembaga arbitrase merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan sengketa di luar peradilan, yang bisa disebut juga peradilan wasit, sehingga para arbiter dalam peradilan tersebut disebut sebagai wasit layaknya di suatu pertandingan. Arbitrase bisa dilakukan oleh para pengusaha nasional maupun internasional sebagai suatu cara perdamaian, memecahkan ketidaksepahaman pihak-pihak di bidang kegiatan komersial. Bidang komersial tersebut meliputi transaksi ekspor dan impor, perdamaian distribusi, perbankan, asuransi, pengangkutan penumpang, pesawat udara, kapal laut, dan konsensi perusahaan, joint venture, dan lain-lain. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, ternyata tata cara penyelesaian damai seperti arbitrase banyak dimanfaatkan juga di bidang-bidang sengketa tentang franchising, penerbangan, telekomunikasi internasional, dan penggunaan ruang angkasa komersial. Bahkan ada yang mengendaki agar tetap ditetapkan juga dalam pelanggaran terhadap keamanan lingkungan. Pada dasarnya yang menjadi kekuatan hukum arbitrase sendiri terdapat pada pasal 615 sampai 651 Reglemen Acara Perdata dan pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbarui, dan pasal 705 Reglemen Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura, dan juga KUA Perdata. Tetapi arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer, yang paling luas digunakan orang dibandingkan dengan institusi penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Hal tersebut disebabkan banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh instansi arbitrase ini. Kelebihan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrasi. Yang ketiga, para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil. Yang keempat, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya, serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Putusan arbiter merupakan yang keempat, putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat dan dengan melalui tata cara sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Yang keenam, keputusan arbitrase umumnya final dan binding tanpa harus naik banding atau kasasi. Yang ketujuh, proses arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas. Yang kedelapan, hukum terhadap prosedur dan pembuktiannya lebih rileks. Selanjutnya yaitu tentang perbedaan badan arbitrase dengan pengadilan. Dalam sebuah persengketaan terdapat dua cara untuk menyelesaikannya, yaitu dengan cara pengadilan, atau di luar pengadilan. Dalam alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, terdapat beberapa cara, yaitu dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan selain dengan cara alternatif tersebut dapat juga dilakukan melalui arbitrase, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif.
Penyelesaian sengketa dalam pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Efektif atau tidaknya proses arbitrase sangat dipengaruhi oleh profesionalisme dari seorang arbiter. Arbiter tidak dapat dipilih dari sembarang orang karena akan berpengaruh pada putusan arbitrase itu sendiri. Adapun faktor yang membedakan antara badan arbiter dan pengadilan adalah pengadilan mengedepankan metode pertentangan sehingga para pihak yang bertikai bertarung satu sama lain dengan hasil akhir yang kuat yang akan menang, sedangkan arbitrase lebih mengutamakan itikad baik, non-konfrontatif, serta lebih kooperatif. Pada arbitrase, para pihak tidak bertarung melainkan mengajukan argumentasi di hadapan pihak ketiga yang akan bertindak sebagai pemutus sengketa. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kurang sempurnanya pengadilan dalam menjalankan tugasnya, seharusnya hukum tanpa harus mengorbankan nilai keadilan dan kepastian hukum mampu membuat diri untuk mengaktualisasikan sistemnya dan meningkatkan peranannya untuk membuka lebar-lebar akses keadilan bagi masyarakat tanpa harus terbelenggu pada aturan normatif yang rigid. Dan selanjutnya yaitu mengenai klausula arbitrasi. Pada prinsipnya, hanya perjanjian yang mensyaratkan adanya klausula arbitrasi saja yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, baik itu arbitrase ad hoc ataupun lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Ada dua macam klausula arbitrase sehingga suatu sengketa perdata dapat diselesaikan melalui peradilan arbitrase, yaitu yang pertama dengan dicantumkan klausul dalam perjanjian pokok yang berisi bahwa penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perjanjian itu akan diselesaikan dengan peradilan arbitrase atau biasa juga disebut dengan pactum de compromitendo. Yang kedua, dengan suatu perjanjian tersendiri di luar perjanjian pokok. Perjanjian itu dibuat secara khusus bila setelah timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian pokok. Surat perjanjian semacam ini disebut sebagai akta kompromis. Yang ketiga, dengan adanya klausula tersebut, maka akan meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri, dan pengadilan negeri tersebut wajib menolak atau tidak campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pembahasannya selanjutnya yaitu mengenai kekuatan putusan arbitrase. Sebagaimana dikatakan dalam penjelasan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase ditentukan bahwa pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutuskan perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Sedangkan mengenai sifatnya, baik yang didasarkan pada ketentuan hukum maupun berdasarkan keadilan dan kepatutan, tentu saja dapat bersifat menghukum. Hal ini tampak dalam peraturan prosedur BANI yang berlaku efektif tanggal 1 Maret 2003, di mana pasal 39 peraturan prosedur tersebut ditemukan dalam kalimat biaya-biaya eksekusi putusan ditanggung oleh pihak yang kalah dan lalai untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam putusan. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama
tentang eksekusi terhadap putusan arbitrase nasional. Yang kedua, tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 69. Namun untuk kedua putusan baik nasional maupun internasional berlaku ketentuan universal atau umum bahwa putusan arbitrase adalah final dan mengikat para pihak dan tidak dapat diajukan banding maupun kasasi seperti diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Arbitrase. Tetapi putusan arbitrase ini hanya mempunyai kekuatan eksekutorial serta memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan. Selanjutnya yaitu mengenai kode etik profesi arbiter. Dalam jurnal peraturan Badan Arbitrasi Nasional Indonesia tentang arbiter, mediator, dan kode etik cetakan ke-1 tahun 2016 disebutkan bahwa yang pertama, kode etik berikut ini berlaku untuk arbiter bani atau arbiter tetap. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghormati negara hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, bersikap jujur, profesional, objektif, hati-hati, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya. Yang keempat, apabila menerima penunjukan, maka harus sanggup menjalankan tugasnya dan mengerti permasalahan yang ditanganinya. Yang kelima, berorientasi kepada penegakan keadilan. Yang ketujuh, menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, bersikap independen dan tidak memihak, bersikap sopan dan tegas, bijaksana dalam memimpin persidangan atau perundingan, baik dalam ucapan maupun perbuatan, menjaga kewibawaan dan ketentraman persidangan atau perundingan, menghormati hak para pihak untuk didengar keterangannya, menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diterima, diketahui, diperoleh dari atau sehubungan dengan sengketa yang diselesaikannya, menghindari diri dari benturan kepentingan pada saat melaksanakan tugas, berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas dalam waktu yang telah ditentukan atau disepakati, menjaga kehormatan, martabat, nama baik, dan reputasi bani dan rekan-rekan arbiter atau mediator lainnya, baik di dalam maupun di luar persidangan atau perundingan. Memiliki kesadaran, kesetiaan, dan penghargaan terhadap profesi arbiter atau mediator, keberadaan bani, dan keberadaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Menjaga dan memupuk hubungan kerja yang baik dan saling menghormati dengan sesama arbiter atau mediator, serta dewan pengawas, dewan pengurus, dan personil bani lainnya. Tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan atau bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Tidak menjalankan profesi atau kerjaan yang bertentangan dengan harkat dan martabat seorang arbiter atau mediator. Tidak memangku suatu jabatan lain yang mengganggu kebebasan dan kemandiriannya untuk menjalankan tugas sebagai arbiter atau mediator. Tidak menerima bantuan atau pemberian dalam bentuk apapun, langsung maupun tidak langsung, yang dimaksud atau diduga untuk atau dapat mengaruhi hasil persidangan atau perundingan. Tidak mencari publisitas dari sengketa yang ditanganinya, tidak menolak penunjukan atau penugasan sebagai arbiter atau mediator karena sengketa yang ditanganinya bernilai klaim kecil. Tidak akan melakukan
pelanggaran terhadap etika perilaku atas profesi yang digelutinya di luar BANI jika ada. Selanjutnya itu kode etik berikut ini hanya berlaku untuk arbiter BANI atau arbiter tidak tetap. Yang pertama, tidak mengabulkan melebihi daripada yang dituntut, tidak memberikan komentar terhadap putusan arbitrase yang dibuat oleh arbiter lainnya, tidak melakukan perbuatan yang dapat membuat cacat hukum pada putusan yang diambilnya, membuat sendiri putusan arbitrase walaupun boleh dibantu sekretaris dalam batas yang wajar, terutama tidak mendelegasikan tugas membuat pertimbangan hukum dan amar putusan kepada sekretaris ataupun yang lainnya. Yang terakhir, mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan jika diberi kewenangan untuk itu oleh para pihak. Selanjutnya, kode etik di bawah ini hanya berlaku untuk mediator BANI atau asisten mediator, CO mediator. Yang pertama, tidak membatasi atau mengurangi hak para pihak untuk menentukan hasil akhir dari perundingan. Yang kedua, tidak memberikan putusan terhadap sengketa. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu penyelesaian kepada para pihak dalam perundingan. Tidak mendelegasikan tugasnya kepada orang lain, berupaya secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Tidak melakukan sikap dan perbuatan yang dapat mematahkan semangat para pihak untuk mengupayakan perdamaian. Materi selanjutnya yaitu mengenai perbedaan kode etik profesi arbiter dengan kode etik profesi hukum lainnya. Terdapat berbagai macam jenis profesi yang ada di dunia, seperti yang biasa ditemui yaitu profesi dokter, profesi akuntan, profesi hukum, dan lain sebagainya. Dapat diketahui bahwa hukum merupakan salah satu jenis dari profesi-profesi yang tersedia. Namun, hal yang membedakannya terletak secara jelas adalah terkait dengan bidang yang ditekuni, yakni tentu saja dalam bidang hukum. Oleh karena itu, profesi hukum sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Pihak yang dilayani oleh pengemban profesi hukum sering disebut sebagai klien. Perbedaan kode etik profesi arbiter dengan kode etik profesi hukum lainnya yaitu profesi arbiter merupakan profesi yang mempunyai prospek yang sangat cerah untuk masa kini dan masa mendatang di Indonesia. Untuk bisa berprofesi sebagai arbiter, salah satu syaratnya adalah haruslah seseorang yang profesional. Profesi ini sangat membantu dunia peradilan di Indonesia dengan memberikan solusi penyelesaian yang lebih maksimal, tepat, cepat. Profesi arbiter merupakan profesi hukum yang menangani berbagai bidang dan jenis berdasarkan kewenangan mutlak arbitrase. Kedudukan profesi arbiter adalah sebagai pihak swasta yang diberi hak dan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab oleh negara. Dalam kedudukannya sebagai profesi hukum, peran arbiter pada umumnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama peran sebelum sengketa terjadi, yaitu melalui pemberian saran, pendapat yang mengikat oleh lembaga arbitrase berkenaan dengan suatu perjanjian atau kontrak. Yang kedua, peran sebelum timbul sengketa, yaitu melalui pemeriksaan dan pemberian putusan final dan mengikat oleh arbiter. Dalam kedudukannya sebagai profesi hukum, profesi arbiter memiliki peranan sebagai yang pertama hakim, yaitu menyelesaikan perkara setelah sengketa terjadi. Yang kedua sebagai notaris dan advokat, yaitu dalam memberikan pendapat yang mengikat sebelum sengketa terjadi. Sekian pemaparan saya.